Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sina Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH, bangsa dan setanah air yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH dan kali ini pada video yang ke-311. Video 311 kita akan membahas pasal 514 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Dan pasal 514 ini masih dalam posisi yang membahas tentang perusahaan atau kreditur, debitur dan lain-lain. Dan bunyi dari pasal 514 KUHP baru adalah demikian. Dipidana karena penipuan hak kreditur dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 setiap orang yang titik 2 akan saya sampaikan. Jadi kegiatan ini sesuai pasal 514 ini adalah penipuan hak kreditur. Dengan pidana, apa sih penipuan hak kreditur? Nah, kalau berbicara penipuan kan barang siapa dengan menyampaikan rangkaian kata-kata bohong bla 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 yang akhirnya mengakibatkan seseorang menggerakkan orang memberikan suatu barang, membuat utang atau membuat utang. Lah ini kan penipuan terhadap kreditur berarti ya seperti itu keadaan seseorang atau pengusaha atau korporasi yang kemudian dia melakukan penipuan terhadap kreditur. Kreditur itu siapa? Ya orang yang mau memberikan pinjaman lah, itu kreditur. Bisa jadi orang per orang, bisa jadi perusahaan swasta, bisa jadi juga bank. Ya kan? Ini pelaku ini menipu orang yang memberikan pinjaman, baik orang per orang, perusahaan maupun bank. Secara singkat seperti itu. Dipidananya ini 5 tahun dan kategorinya dendanya kategori 6. Setiap orang yang huruf A menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh tempo, padahal debitur telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitur sudah dimohonkan. Nah, saya jelaskan sampai sini dulu, sampai kata-kata dimohonkan ini biar jelas. Jadi kondisi yang dimaksud di dalam huruf A ini adalah sudah ada permohonan kepailitan atau permohonan pemberesan oleh kreditur atas seseorang atau atas perusahaan. Lah dia itu perusahaan ini punya piutang, dia ada perusahaan B hutang kepada ini. Daripada nanti ketahuan dan piutang yang ada di B, duit yang ada di B ini diambil oleh pemohon kepailitan, maka dia diambil dulu. Udah, kamu bayar dulu kepada saya sekarang. Padahal jatuh temponya masih 1 tahun kemudian, diambil tahun sekarang. Karena Pak, untuk menghindari jangan sampai duit yang di B ini nanti diambil untuk membayar utang karena pailit. Itu maksudnya seperti itu, menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh tempo, padahal debitur telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitur sudah dimohonkan, sudah ada permohonan pailit. Itu yang pertama, jatuh temponya masih tahun depan. Tapi di dalam KUHP baru huruf A ini juga mengatur baik yang sudah jatuh tempo. Jadi intinya kalau sudah ada permohonan kepailitan yang dimaksud oleh KUHP baru pasal 514 ini adalah stuck, dia berhenti, nggak boleh bergerak, nggak boleh memindahtanggankan harta, nggak boleh mengambil harta benda milik perusahaan, tidak boleh juga menagih piutang yang ada, contohnya yang ada di B ini oleh perusahaan ini. Maksudnya adalah demikian. Lanjut. Atau sebagai hasil perundingan dengan debitur.
atau sebagai hasil perundingan dengan debitur. Sudah ada perundingan dengan debitur sebetulnya sebelumnya, namun ini dibalik ini ngakali lagi, curang lagi judulnya, korup lagi perbuatannya namanya, ya kan? Sudah berhasil, oke, kita sepakat, oke, hotel yang ada di Surabaya menjadi milik kreditur, silahkan ambil dan dibaliknya ini dia menjual lagi atau menggadekan lagi. Nah, ini pada waktu pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan atau perintah oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan atau waktu diketahui atau patut diduga akan terjadi salah satu hal tersebut, dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan atau pemberesan perusahaan tersebut benar-benar terjadi. Jadi setelah ada permohonan kepailitan tadi kan, dia di tengah-tengah sebelum sampai ada eksekusi, sebelum ada putusan, putusan dan kemudian eksekusi, dia yang melakukan itu tadi. Yang nakal itu tadi, menarik piutang-piutangnya supaya tidak menjadi milik permohon pailit, termasuk juga mengingkari kesepakatan dengan apa namanya yang sudah disepakati oleh antara kreditur dengan debitur. Nah, ini akhirnya terjadi putusan gleng gitu kan, putusan bahwa perusahaan si A ini dinyatakan pailit. Nah, dan harus melakukan proses-proses sampai eksekusi pelaksanaan. Jadi intinya adalah melakukan hal itu, namun akhirnya kepailitan ini benar-benar diputuskan oleh pengadilan. Terus bagaimana kalau ternyata pengadilan tidak memutus pailit atau menolak permohonan pailit? Ya ini tidak masuk pasal ini. Putusan pengadilan tidak memutuskan pailit kok, tidak memutuskan sebagaimana permohonan yang diajukan oleh pemohon atau gugatan kepailitan. Ini yang huruf A. Huruf B, mengarang-arang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada pada waktu verifikasi piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan atau pemberesan perusahaan. Nah, ini maksudnya seperti ini. Sudah ada permohonan kepailitan terhadap pengusaha si A. Nah, kemudian si A ini betul-betul oleh pengadilan dinyatakan pailit dan dilakukan proses bahwa hartamu itu harus bayar utangnya kan. Untuk membayar vendor itu tadi, yang ada vendornya ini perusahaannya katakanlah perusahaan I gitu kan. Ini vendornya ABCD kan, dari kemarin kita contoh vendornya ABCD. Nah, ini sudah dinyatakan bahwa kamu pailit dan harta bendamu harus untuk membayar piutang, membayar utang kepada si ABCD kan gitu. Nah, dia itu ngarang-ngarang. Sudah putus nih pada saat terjadi verifikasi pemeriksaan berapa sih hartamu kan gitu. Dia ngomong, "Bapak saya punya piutang," kan begini. Kalau piutang dan diutang, I ini meminjamkan uang kepada F, maka F ini punya hutang dan si I ini menjadi namanya punya piutang kan gitu. Saya ulangi ya, I meminjamkan uang 10 miliar kepada si F, maka kalau secara teori F ini punya utang kepada I, dan si I ini namanya punya piutang kepada F kan gitu. Yang piutang itu adalah hak menagih hutangnya. Yang punya hak tagih itulah yang disebut pemilik piutang. Singkatnya seperti itu. Nah, ini ngarang-ngarang. Oh ya, pada saat verifikasi setelah putusan pengadilan itu ngomong, saya punya piutang kepada di F, uang saya ada di F 10 miliar, ngarang. Sebetulnya F ini ya sudah ada. Kalau bahasa awam atau bahasa ini ya nyokot kayu mati gitu loh, ngarang-ngarang gitu loh, ngarang-ngarang. Udah nyokot kayu mati, maksudnya gimana? Kayu hidup aja digigit nggak bakal teriak kok.
apalagi kayu yang sudah mati, lebih gak teriak lagi, itu maksudnya. Jadi ngarang-ngarang, nggak bakal ketemu ini yang namanya gigit kayu mati itu. Itu kalau bahasa di reserse kan seperti itu. Gimana? Ya, keterangannya nyokot kayu mati, menggigit kayu mati. Jadi ngomong ngarang yang nggak bakal ketemu kan gitu. Dia ngarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada yang pertama. Yang kedua, memperbesar jumlah piutang yang ada. Kan itu. Ya, misalnya sebetulnya dia punya utang 1 juta, si F ini hanya punya utang 1 juta, dibesarkan. Ya udahlah. Dan kan kalau dalam catatan itu mudah memperbesarkan angka kan, tambahin aja 0 itu kan. 1 juta tambah 01 jadi 10 juta loh, ya kan. Kemudian kalau 10 juta tambah 01 lagi jadi 100 juta loh. Kalau 100 juta ini tambah angka 01 lagi sudah jadi 1 miliar itu kan. Jadi menambahkan kayak gitu. Udah, dia ngarang lagi atau memperbesar nilai piutang. Dan sebetulnya nilainya kecil tapi ngakunya piutangnya di si F itu tadi besar. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu kan, dan petugas pencatatnya itu berapa piutangnya kepada F, padahal dia cuma nambah nolnya doang itu kan, yang tadinya 100 juta, ya tambahin 1 udah jadi 1 miliar itu kan, apalagi tambah 2 jadi 10 miliar. Nah ini Pak, untuk petugas verifikasi, Pak, piutang saya, ini omongannya si I ini, si pengusaha yang pilot ini di dalam catatan kami ya tambahin 0 tadi kan, jadi 100 miliar, ya kan? Padahal utangnya cuma 1 juta itu kan. Dan cuma nambah 0 doang angkanya udah jadi. Belakangnya eret atau di depan sebelum angka 1 ya 1 tambahi itu kan. Nah ini kan ngarang-ngarang. Nah hal-hal yang seperti inilah masuk dalam kategori curang juga, atau sebetulnya secara sifat ini adalah sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang korup, perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk, perbuatan yang licik, dan ini merugikan orang-orang yang telah membantu dirinya dalam memberikan pinjaman atau yang disebut dengan kreditur. Dan untuk pasal 514 KUHP baru ini bisa disebut juga dengan tindak pidana penipuan hak kreditur. Itu menurut SHMH, biar mudah. Apa toh? Pasal 514, wah itu tentang penipuan hak kreditur. Kan gitu. Jadi tidak hanya seperti KUHP lama, penipuan berat, penipuan ringan, penipuan biasa, enggak, penipuan dalam jabatan ini ada lagi muncul tindak pidana penipuan hak kreditur. Makanya mari kita belajar bersama-sama tentang KUHP baru dan mengikuti terus channel SHMH. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-311 membahas pasal 514, dan semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah saya katakan, saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun pada kolom komentar. Kemudian terima kasih sudah menonton video SHMH seluruhnya, jangan di-scroll agar tidak gagal paham. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.